Hai semuanya, kali ini saya ingin menjelaskan tentang Perang Korea berdasarkan historical thinking secara kronologis. Perang Korea itu dimulai pada 25 Juni 1950, di mana ketika Korea Utara didukung oleh Uni Soviet yang melancarkan serangan mendadak ke Korea Selatan. Pasukan PBB yang memihak kepada Korea Selatan yang pada saat itu dipimpin oleh Amerika Serikat itu segera merespon untuk membantu Korea Selatan dan berhasil melakukan serangan balik yang sedikit membantu Korea Selatan untuk membalas serangan dari Korea Utara. Namun, ketika pasukan PBB mendekati perbatasan Cina, Cina memasuki perang pada akhir 1950. Yang lalu, Cina tuh mengirimkan ratusan ribu tentara untuk membantu Korea Utara. Pertempuran pun terus berlanjut dengan sengit hingga akhirnya pada 27 Juni 1953. Perjanjian gencatan senjata pun berhasil ditandatangani dan mengakhiri pertempuran aktif tetapi tidak secara resmi berdasarkan kausalitas. Setelah Perang Dunia Kedua, Korea terbagi menjadi dua wilayah dengan ideologi yang bertentangan, yang dimana Korea Utara yang memiliki ideologi komunis didukung oleh Uni Soviet, sedangkan Korea Selatan yang liberalisme yang didukung oleh Amerika Serikat. Ketegangan ideologis ini memuncak pada 25 Juni 1950 ketika Korea Utara menyerang Korea Selatan dengan tujuan menyatukan semenanjung di bawah pemerintahan komunis. Respon cepat dari Amerika Serikat dan PBB yang dipicu oleh kebijakan Truman Doctrine untuk menahan penyebaran komunisme yang menyebabkan intervensi militer besar-besaran ketika pasukan PBB mendekati perbatasan di Cina, yang dimana Cina ini memasuki perang yang untuk mendukung Korea Utara, yang lalu memperpanjang konflik hingga akhirnya gencatan senjata ditandatangani pada 27 Juli 1953. Perang ini meninggalkan dampak jangka panjang, termasuk kebahagiaan Korea yang masih berlangsung hingga kini, dan ketegangan yang terus berlanjut di semenanjung Korea sana. Berdasarkan interpretasi, Perang Korea dapat diinterpretasikan sebagai salah satu konflik yang paling signifikan dalam sejarah modern, di mana perang ini mencerminkan ketegangan ideologis global antara komunisme dan liberalisme selama Perang Dingin. Dimulai pada 25 Juni 1950, invasi Korea Utara ke Korea Selatan, yang bukan hanya upaya untuk menyatukan semenanjung di bawah pemerintahan komunis, tapi hal ini juga bagian dari strategi lebih luas oleh Uni Soviet untuk memperluas pengaruh mereka di Asia. Amerika Serikat pun segera merespon hal ini dengan menunjukkan komitmen kuat untuk menahan penyebaran komunisme sesuai dengan kebijakan Truman Doctrine. Masuknya Cina ke dalam perang ini pada akhir tahun 1950 ini menandai eskalasi yang signifikan dan menunjukkan bagaimana konflik ini menjadi kekuatan besar untuk menguji kekuatan dan strategi mereka tanpa terlihat langsung dalam perang besar-besaran. Hingga kini dampak dari perang ini masih terasa dengan Korea yang terbagi di dua bagian dan ketegangan yang terus berlanjut di semenanjung Korea sana. Berdasarkan 3 dimensi waktu, Perang Korea itu dimulai pada 25 Juni 1950 yang merupakan konflik yang dipicu oleh ketegangan ideologis antara Korea Utara yang berideologikan komunis dan Korea Selatan yang berideologikan liberalisme dengan dukungan dari Uni Soviet dan Amerika Serikat dari masing-masing belah pihak. Yang sayangnya hingga saat ini perang ini sebenarnya tetap berlanjut walaupun tidak secara terang-terangan, dengan Korea tetap terbagi menjadi dua dan seringkali memicu insiden militer dan diplomatik. Melihat ke masa depan, sebenarnya masih ada secercah harapan dengan diplomasi yang dapat membawa kedua belah pihak ke jalan tengah perdamaian, yang meskipun tetap tantangan besar menanti mereka berdua jika ingin berdamai, terutama terkait dengan denuklearisasi Korea Utara
dan rasa ketidakpercayaan antara kedua negara ini berdasarkan nilai-nilai. Jadi, nilai-nilai yang terkandung dalam Perang Korea ini itu seperti perjuangan untuk memperjuangkan kebebasan, kedaulatan, dan kebebasan berideologi. Di mana di satu sisi Korea Selatan itu berjuang untuk mempertahankan kebebasan dan sistem demokrasi yang didukung oleh Amerika Serikat yang melihat perang ini sebagai bagian dari upaya global untuk menahan penyebaran komunisme. Di sisi lain, Korea Utara, di mana dengan dukungan Uni Soviet yang berusaha untuk menyatukan semenanjung di bawah pemerintahan komunisme, yang mereka yakini sebagai jalan menuju keadilan sosial dan ekonomi. Nilai-nilai ini tidak hanya mempengaruhi strategi dan taktik militer, tetapi juga membentuk narasi dan propaganda yang digunakan oleh kedua belah pihak untuk mendapatkan dukungan domestik dari internasional. Hingga detik ini, nilai-nilai yang bertentangan ini terus mempengaruhi hubungan antara Korea Utara dengan Korea Selatan, serta kebijakan luar negeri negara-negara besar yang terlibat dalam konflik ini. Kesimpulan, jadi setelah saya jelaskan secara singkat tentang Perang Korea ini, bisa saya katakan bahwasanya perang atau di dalam perang tidak ada yang namanya pihak yang baik, tidak ada juga pihak yang jahat. Kedua belah pihak yang berperang itu sama-sama memiliki ego masing-masing dan tujuan masing-masing. Yang biasanya untuk mencapai tujuan tersebut, kedua belah pihak ini rela melakukan apapun cara untuk mencapai tujuannya tersebut. Bisa dengan cara baik-baik, ataupun bisa dengan cara kotor dan keji. Intinya, daripada kita capek-capek berperang, lebih baik kita mancing. Oke, segitu saja dari saya untuk video kali ini. Ya, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa like, share, subscribe.